Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma KNN atau K-Nearest Neighbors oleh kelompok 11 yang beranggotakan Ninda Puji Lestari, Cindy Pinata, dan juga Muhammad Hamzah Ashraf. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ninda Puji Lestari dengan NPM G1A19005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu algoritma KNN. KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Kemudian KNN ini termasuk dalam supervised learning di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Kemudian diberikan titik query pada KNN ini akan ditemukan sejumlah key object atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Kemudian pada KNN ini pengklasifikasiannya menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari key object. Terakhir, algoritma K-Nearest Neighbor ini menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Nah, selanjutnya ukuran jarak. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance, di mana dimensi A, B sama dengan akar sigma DK sama dengan 1 dalam kurung AK dikurang BK pangkat 2, di mana DA, B adalah jarak saklar dari dua buah vektor data A dan B yang berupa matriks berukuran D dimensi. Kemudian urutan langkah dalam pengklasifikasian menggunakan algoritma KNN ini yang pertama yaitu menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Nah, jika jumlah tetangga paling dekatnya atau data yang kita inginkan jumlah data tetangga yang kita inginkan adalah 3, maka parameter K-nya adalah 3. Kemudian menghitung kuadrat jarak Euclidean object terhadap data training yang diberikan. Selanjutnya mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending. Kemudian mengumpulkan kategori Y, klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Kemudian terakhir dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas maka dapat diprediksi kategori objek. Nah, misalnya mayoritasnya adalah dari K yang ditentukan tadi, mayoritasnya adalah kategori misalnya A, maka objek yang ditentukan ini atau yang diinginkan ini adalah memiliki kategori sesuai dengan mayoritas yang ada. Gitu. Selanjutnya yaitu formula KNN. Yang pertama ada Euclidean distance, yaitu mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Rumusnya D sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat, ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kemudian ada Hamming distance, yaitu mencari jarak antar dua titik yang dihitung dengan panjang vektor biner yang dibentuk oleh dua titik tersebut dalam blok kode biner. Yang ketiga, ada Manhattan distance. Manhattan distance atau Texicab geometri adalah formula untuk mencari jarak D antar dua vektor P, Q pada ruang dimensi N. Dan yang keempat, ada Minkowski distance, yaitu formula pengukuran antar dua titik pada ruang vektor normal yang merupakan hibridisasi yang mengeneralisasi Euclidean distance dan Manhattan distance. Kemudian ada algoritma KNN. Setiap data point X, yang pertama hitung jarak antar X dengan semua data point pada training set. Kemudian urutkan berdasarkan jarak terkecil. Selanjutnya, ambil sejumlah K data point dengan jarak terkecil ke X atau K tetangga terdekat. Kemudian, tentukan label kelas dari X berdasarkan mayoritas kelas pada K data point. Selanjutnya, yaitu penentuan nilai K pada Key Nearest Neighbor. Bisa dilihat pada gambar pertama, yaitu yang A, 1 nearest neighbor, dan yang B, 2 nearest neighbor, dan yang C, 3 nearest neighbor. Jika nilai K terlalu kecil, maka sensitif terhadap data noise. Dan jika nilai K terlalu besar, maka ada kemungkinan data point dari kelas yang lain menjadi tetangga terdekat. Selanjutnya kita akan masuk ke implementasi algoritma KNN pada Iris Dataset. Di sini kami menggunakan Open Dataset dari kaggle.com, yaitu Iris Flower Dataset. Di sini terdapat deskripsi dari dataset Iris, di mana terdapat 4 atribut, yaitu ada panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan juga lebar petal, di mana terdapat 150 data totalnya.
dan juga terdiri dari 3 kelas. Terdapat 50 data untuk kelas Iris setosa, 50 data untuk kelas Iris versicolor, dan juga 50 data untuk kelas Iris virginica. Selanjutnya kita akan masuk ke demo kode Python. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma KNN pada Iris dataset dengan Python code. Yang pertama yaitu kita akan mengimportkan library yang akan kita gunakan nantinya. Di sini saya menggunakan library dari Matplotlib, ada NumPy, Pandas, Seaborn, dan juga sklearn. Di mana Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data, NumPy untuk analisa data, Pandas untuk memanipulasi data, dan juga Seaborn untuk menampilkan plot multigrid. Selanjutnya kita akan mengeload dataset. Di sini tadi kita menggunakan dataset open source dari Iris Flower sehingga didapatkan output seperti ini. Ada 4 atribut, yaitu ada panjang sepal, ada lebar sepal, panjang petal, dan juga lebar petal di dalam satuan sentimeter. Selanjutnya itu kita akan mendeskripsikan datasetnya seperti apa. Sehingga hasil outputnya tuh tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan splitting data, atau kita membagi data menjadi data X dan data Y, di mana data X ini berisikan atribut-atribut dari dataset, yaitu ada sepal tadi, dan juga petal. Terdapat 4, dan kemudian untuk Y, yang merupakan target label atau kelas dari dataset Iris. Kita juga akan melakukan split data menjadi data train dan data testing. Di mana di sini terdapat 120 data training dan 30 data testing. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi data, di mana normalisasi data ini digunakan untuk mencegah terjadinya redundansi data. Sehingga didapatkan output X-trend setelah dinormalisasi seperti ini. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan X-trend yang telah dinormalisasi. Sehingga tampak gambar atau plot seperti ini. Di mana titik-titik biru ini untuk kelas atau target Iris virginica, untuk titik-titik oranye untuk versicolor, dan juga titik-titik hijau ini untuk setosa. Kemudian kita akan masuk ke penerapan algoritma KNN. Kita akan menggunakan Euclidean distance. Euclidean distance ini kita gunakan untuk mencari jarak di antara dua titik dalam dua dimensi. Setelah itu kita akan mencari nearest neighbor, atau kita akan mencari nilai K-nya. Setelah nilai K, mencari nilai K, kemudian kita akan melakukan langkah yaitu voting single result, atau voting untuk mendapatkan single result. Setelah itu, kita akan menggabungkan semuanya. Kita akan looping step 1, step 2, dan step 3 tadi, yaitu kita mencari jarak Euclidean tadi, kemudian kita mencari find K atau nearest neighbor-nya, dan juga kita akan melakukan voting untuk mendapatkan single result. Setelah itu, kita akan mengetes KNN yang telah kita buat tadi ke dalam dataset Iris. Di sini karena masih contoh, jadi K-nya kita inisialisasikan sebagai 3. Sehingga output yang dihasilkan tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan membandingkan implementasi KNN kita dengan implementasi pada sklearn library. Apakah outputnya sama? Kita tidak tahu. Mari coba kita cari apakah outputnya sama. Ternyata true, bernilai true, maka output keduanya sama. Kemudian kita akan menentukan atau mencari akurasi dari implementasi KNN kita dan juga sklearn library. Sehingga didapatkan
akurasi sebesar 0,9666,7% atau 96,67%. Selanjutnya kita akan melakukan atau menyetel hyperparameter tuning menggunakan k-fold cross validation. Di sini kita gunakan untuk mencari nilai K terbaik dalam hal ini. Kita akan lihat nilai K dengan akurasi terbaik terdapat pada K yang keberapa. Untuk nilai K1, K3, K5, K7 ini nilai akurasinya sama, tapi untuk nilai K9, 11, dan yang lainnya juga belum tentu sama. Selanjutnya kita akan mencari akurasi terbaik berdasarkan nilai dari K. Yang mana sih kira-kira ya K terbaik dengan akurasi terbaik juga, seperti itu. Yang kita gunakan dalam hal ini. Sehingga didapatkan untuk base akurasi yaitu 0,966668 which corresponds to a value of K1, sehingga kita dapatkan K1 itu merupakan akurasi terbaik yang dapat kita lakukan dalam hal ini, yaitu dengan akurasi sebesar 96,68% atau 97%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara manual atau perhitungan manual dari algoritma KNN dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini dataset yang digunakan yaitu dataset IRIS, sudah dimasukkan di sini data awalnya. Nah, di sini hasil dari perhitungannya itu sudah saya hitung sebelumnya di nomor 2, nomor 3, dan data tesnya nomor 4 juga. Dan di sini saya akan menjelaskan secara umum saja di dataset nomor 1. Nah, jadi algoritma KNN ini adalah bertujuan untuk melakukan klasifikasi dari dataset atau data tes yang kita inginkan untuk mengetahui di mana atau apa kelas dari data tes tersebut. Nah, maka pertama yang kita harus lakukan yaitu setelah ada data trainingnya, yaitu kita melakukan perhitungan dengan menggunakan Euclidean distance dalam penentuan kelas. Nah, rumusnya adalah ini. Kemudian adapun data tes yang kita cari nanti adalah kita cari nilai outputnya yaitu keempat ini. Angka-angkanya adalah angka-angka yang dipilih saja. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan perhitungan. Nah, maka pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan K-nya itu adalah atau jumlah tetangga terdekatnya kita asumsikan 3. Maka yang pertama dalam perhitungannya itu kita menghitung dengan menggunakan Euclidean distance. Untuk menghitungnya yaitu kita tuliskan rumus SQRT, kemudian buka kurung sum atau penjumlahan, kemudian buka kurung 2 kali. Selanjutnya kita klik data tes yang kita inginkan di kolom atau parameter pertama. Misalnya 6 di sini. 6. Kemudian kita kurang dengan parameter pertama di data training. Selanjutnya tutup kurung, pangkat 2, kemudian titik koma, maksudnya titik koma, lanjut ke data selanjutnya, yaitu
di kolom selanjutnya, parameter ini, klik, kemudian dikurangi dengan sama dengan parameter kedua, kemudian ditutup kurung pangkat 2. Begitu juga seterusnya dengan dengan data ini, buka kurung terlebih dahulu, dikurangi dengan ini. Salah ya, ini A2. Saya kurang menggesernya tadi. Selanjutnya ini, kemudian S5 ini dikurangi dengan ini. C. Kemudian pangkat 2. Selanjutnya titik koma. Kemudian selanjutnya nilai selanjutnya yaitu T5 dikurang dengan ini pangkat 2. Tutup kurung. Nah, sebelum kita enterkan, kita harus mengunci nilai-nilai dari ini, dari data tesnya masing-masing. Kita menggunakan F4, klik saja F4. Sama. Selanjutnya, agar nanti bisa digunakan untuk data ke bawahnya. Nah, maka hasilnya adalah ini. Selanjutnya, kita untuk menghitungnya ke seluruh data trainingnya, dari ke 150 data trainingnya, kita tinggal kontrol, tarik ke bawah. Nah, maka ini adalah hasil perhitungan dari data tes nomor 1. Nah, dengan menggunakan Euclidean distance. Selanjutnya yaitu kita harus mengurutkan. Nah, kita harus mengurutkan dari data terkecil ke terbesar. Nah, kita langsung saja. Di sini saya sudah melakukan pengurutannya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana data terkecilnya adalah 1,637071. Nah, ini data terkecil ini adalah parameter bagaimana kita menentukan dia ini ada di kategori yang mana gitu. Nah, di sini bisa kita lihat di mana tadi kita tentukan adalah 3. Nah, di sini dilihat dari K1, K2, dan K3-nya itu sama-sama Iris sentosa, atau setosa maksudnya. Setosa spesiesnya adalah Iris setosa. Jadi, bisa disimpulkan output dari perhitungannya atau klasifikasinya adalah dari data tes pertama ini hasilnya adalah Iris setosa. Jadi ini merupakan spesies dari Iris setosa. Oke. Nah, begitu juga dengan data tes kedua dan ketiga, kemudian keempat. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan dan pengurutan, maka bisa dilihat data tes nomor 2, yaitu outputnya atau spesiesnya adalah Iris setosa. Kemudian di data tes nomor 3 juga Iris setosa. Nah, di data nomor 4, data tes nomor 4 yaitu Virginica. Nah, jadi bisa kita lihat di sini nanti kalau misalnya ada kasus seandainya di sini Virginica dan di sini ada setosa, kemudian di bawahnya juga setosa, maka kita pilih yang paling mayoritas yaitu setosa. Maka kalau seandainya ada 2 dari K3 ini yang memiliki sama, mayoritasnya adalah setosa, maka hasil outputnya adalah setosa gitu. Nah, di sini kalau melihat hasilnya tadi, di sini juga setosa, kemudian di sini setosa juga. Di sini adalah Virginica.
Nah, maka itulah hasil klasifikasi dari data tes yang kita klasifikasikan dengan melakukan perhitungan terhadap data trainingnya, 150 baris data trainingnya, sehingga dihasilkanlah data tes ini ternyata termasuk kategori atau kelas dari setosa, yang di mana data tes 1, 2, 3-nya setosa dan data tes keempatnya adalah virginica. Mungkin sekian untuk penjelasan dari perhitungan manual Excel-nya. Kemudian sekian hasil atau presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.